Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak Bu Guru semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Soli dan Solihah sudah puas liburannya kan? Nah, hari ini saatnya kita kembali ke rutinitas seperti biasanya, yaitu melaksanakan pembelajaran secara daring. Seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang Soli dan Solihah, hari ini kita akan mempelajari KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan Ananda mampu untuk mengetahui pengertian air tanah, dampak siklus air bagi kehidupan, dan faktor yang mempengaruhi kualitas air. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu air tanah, dampak siklus air bagi kehidupan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Sebelum mempelajari materi pada pagi hari ini, yuk kita simak terlebih dahulu lagu berikut ini. Ananda yang Soli dan Solihah, setelah mendengarkan lagu tadi, pernahkah Ananda berpikir kemana ya mengalirnya air hujan setelah mencapai tanah? Nah, kita akan membahas prosesnya pada materi pembelajaran kali ini. Silahkan disimak baik-baik video pembelajaran dari Bu Guru ya nak. Seperti yang kita ketahui, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kita selalu menggunakan air yang berasal dari tanah. Secara pengertian, air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Persentase air tanah di permukaan bumi mencapai sekitar 97%. Dan ada dua sumber pembentukan air tanah. Yang pertama yaitu air hujan dan yang kedua aliran air permukaan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan dan pada akhirnya mencapai muka air tanah. Sedangkan air dari aliran permukaan seperti sungai dan juga danau meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Ananda yang Soli dan Solihah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Di antaranya yaitu curah hujan, material batuan, geomorfologi atau lereng, dan juga vegetasi. Namun, jika siklus air ini terganggu, maka akan memiliki dampak bagi kehidupan kita. Di antaranya yaitu
Bumi ini akan kekurangan air atau bisa juga menyebabkan banjir. Bisa kita bayangkan ya nak, jika terjadi kekurangan air, maka petani akan gagal panen. Nah, ketika petani gagal panen, maka kita bisa mengalami kelaparan. Atau jika terjadi banjir, maka hal itu juga akan berdampak bagi aktivitas manusia. Kita tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ananda yang sholih dan sholihah, seperti kita ketahui, air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Dan air ini hanya dapat kita temukan di planet bumi. Sehingga dalam sistem tata surya kita, hanya planet bumi sajalah yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Namun, tidak semua air dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ciri-ciri bagi kualitas air yang baik untuk kita konsumsi. Di antaranya yaitu yang pertama, air tidak berasa. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, air tidak keruh. Dan yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas air yaitu yang pertama curah hujan, yang kedua material batuan, dan yang ketiga vegetasi. Ananda yang sholih dan sholihah, yuk kita simak satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Faktor yang pertama yaitu curah hujan. Seperti kita ketahui, saat curah hujan tinggi, maka ketersediaan air di permukaan tanah akan semakin banyak. Akan tetapi, jika kita perhatikan, maka kualitas air tanah akan menurun, yang diperlihatkan dengan keruhnya warna air di sumur kita. Yang kedua yaitu material batuan. Air hujan yang turun ke tanah akan melewati bebatuan yang ada di dalam tanah. Nah, air tanah yang melewati celah bebatuan ini akan membawa kalsium atau mineral yang berasal dari batuan. Sehingga mineral dari batuan ini juga mempengaruhi kualitas air tanah. Faktor yang ketiga yaitu vegetasi. Vegetasi yang dimaksud bisa berupa pepohonan atau rerumputan yang berada di atas permukaan bumi. Air hujan yang mengalir dari langit kemudian mencapai permukaan tanah akan disaring oleh rerumputan ataupun pepohonan yang ada di atas permukaan bumi. Sehingga semakin banyak pepohonan dan rerumputan yang ada di permukaan tanah akan membuat kualitas air tanah menjadi lebih baik. Ananda yang sholih dan sholihah, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. 2. Dampak siklus air bagi kehidupan yaitu terjadinya kekeringan dan kebanjiran. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah yaitu curah hujan, material batuan, dan vegetasi. Seperti biasa, untuk menguji pemahaman Ananda, silahkan kerjakan tugas berikut ini ya nak. Silahkan tuliskan jawabannya di buku tematik dan kirimkan jawabannya ke Bu Ayu untuk kelas 5 Salman Al-Farisi dan ke Bu Mardiah untuk kelas 5 Abbas bin Firnas. Ananda yang sholih dan sholihah, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.